Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama kembali di Podcast on TV bersama saya Agung Cahyono. Dan kalau kita simak pada kesempatan-kesempatan belakangan ini, mulai suhu-suhu politik mulai menghangat. Ada yang berstatement soal terakhir terkait dengan dalam tanda petik soal dua calon, pengkondisian dan lain sebagainya. Sebelumnya cukup panas soal elementary threshold misalkan. Nah ini tentu kita perlu update semua kepada pemirsa baik di akun officialnya YouTube IMTV atau di TV digitalnya IMTV. Seperti apa sih persiapan menuju ke 2024 itu? Kok mungkin ada yang merasakan kok masih biasa-biasa saja atau mungkin teralihkan dengan isu-isu yang lain. Tapi saya kira ada hal yang langsung saja kita gali kepada ahlinya. Siapa beliau? Yakni bersama saya yang terhormat Ketua KPU Jawa Tengah, Bapak Mas atau Bapak Paulus Widiantoro. Selamat siang. Selamat siang, Mas Agung. Gimana kabarnya, Pak Mas Paulus? Sehat ya, tetap semangat. Saya terima kasih bersama tim karena disempat-sempatkan dari Jogja langsung ke sini usai dari tugas. Tugas apa sih, Mas? Iya, kebetulan mendampingi DPRD Provinsi Jawa Tengah, kegiatan di Jogja dari kemarin sampai tadi pagi. Kaitan juga dengan kepemiluan, tapi persiapannya pilkada. Pilkada untuk 2024. Karena berlangsung secara barengan gitu ya. Serentak, pilkada serentak nasional seluruh Indonesia. Untuk Jawa Tengah berarti ada pilgub sekaligus pemilihan bupati wali kota di 35 kabupaten kota. Jadi intinya KPU gawenya besar banget di 2024 ya. 2024 ini lagi gawe besar banget karena serentak bareng semua pilkada dan pilpres. Ya, tanggal 14 Februari kita melaksanakan pilpres dan pemilihan barengan legislatif. Lalu tanggal 27 November kita pilkada serentak. Wah, itu energinya luar biasa. Dan tentu butuh effort yang ini, Mas Paulus. Persiapannya sampai mana sih, Mas? Ya, barengan kan nggak mudah ya itu. Iya. Apalagi tadi walaupun waktunya tidak bersamaan, tahapannya itu ada irisan. Nanti saya katakan. Jadi kalau kita berbicara persiapan, memang saat ini yang kita persiapkan adalah yang sudah masuk tahapan adalah pemilu 2024. Presiden. Ya, pemilu presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa tahapan pelaksanaan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dan itu jatuhnya adalah tanggal 14 Juni yang lalu. Itu sudah mulai tahapan. Berarti 14 Juni 2022 sebenarnya sudah bertahap, itu sudah mulai ya, tahapan, masuk ke tahapan. Dan sekarang tahap yang cukup krusial. Karena kalau saya katakan bahwa pemilu itu yang penting siapa? Yang penting siapa pesertanya, siapa penyelenggaranya, siapa yang akan memilih. Kan ada 3 hal ini yang penting. Nah, yang menghitung penting nggak? Nah, itulah penyelenggara yang Okay. melaksanakan tadi, itu kan yang menghitung segala. KPU ya. Nah, ini tahap yang sekarang adalah tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Sudah terlaksana? Ya, sudah, jadi pendaftaran itu antara DPP partai politik dengan KPU Republik Indonesia. Yeah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sampai detik ini yang tercatat di Kemenkumham itu ada 75 partai politik di Indonesia. Tercatat di Kemenkumham. Lalu ketika KPU mengumpulkan dan memberi kesempatan mereka untuk melakukan pendaftaran, ada 46 partai politik yang mendaftar di akun sipolnya. Nah, di akun sipolnya. Nah, ketika pada saat pendaftaran, penutupan, itu ada 24 plus 14. Jadi ada 38 partai politik yang melakukan pendaftaran. Okay. Jadi dari 46 tadi yang membuka akun sipol, itu sudah berkomunikasi dengan KPU, aku akan daftar. Tapi yang datang hanya 38. Okay. Dari 38 itu yang dinyatakan lengkap diterima pendaftarannya hanya 24 partai politik. Oh, berarti yang 14 karena berkasnya tidak lengkap, akhirnya dikembalikan dan tidak jadi mendaftar. Oh, berarti intinya nanti di 2024 yang bertarung ada 24. Belum tentu. Belum tentu juga. Karena ini setelah mereka mendaftar, kita melakukan yang namanya verifikasi. Oke. Jadi mereka ketika mendaftar, mereka menyerahkan syarat.
Syaratnya yaitu yang pertama ada kepengurusan yang ada di pusat tentunya, di 34 provinsi di Indonesia ada semua, dan di masing-masing provinsi minimal ada 75% dari jumlah kabupaten kotanya. Ada kepengurusannya. Berarti ada kemungkinan nanti kurang ya? Ya. Bisa jadi kurang dari Iya. 24. Iya, selain itu, selain masing-masing kabupaten kota, minimal 50% dari jumlah kecamatan ada kepengurusannya. Lalu menyerahkan dukungan dari anggota minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Rumit di masing juga ya. kabupaten. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh KPU adalah sekarang verifikasi administrasinya. Tapi kabarnya di situ dari berita-berita ada yang katanya orang tidak masuk parpol, Ya. masuk juga gitu. Itulah gunanya verifikasi. Iya, oh gitu. Jadi ketika mereka memasukkan itu, kita kan tidak serta-merta kita terima. Mm-mm. Ketika pendaftar, yang penting ada, dokumennya ada. Sekarang verifikasi administrasi, dokumen itu apakah sah atau tidak? Iya. Misalnya, KTP-nya Kota Semarang, namanya didaftarkan sama nggak Kota Semarang? Nah, lalu juga kan ada profesi-profesi yang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Siapa Untuk saja, saya, Pak? ya. Misalnya Misalnya ini, PNS, TNI, Polri, ya, ASN, ASN. penyelenggara pemilu, perangkat desa, pegawai BUMN, BUMD, itu juga nggak boleh. Wartawan boleh ya, Pak? Wartawan masih boleh, sepanjang beliau memang anggota partai politik. Iya. Nah, tapi di luar itu, kita juga memberikan akses kepada masyarakat melalui info pemilu, kanal info pemilu, masyarakat untuk mengecek apakah nama saya ada di dalam sipol nggak, didaftarkan oleh partai politik nggak. Kalau misalnya Mas Agung merasa saya bukan anggota partai politik, Iya. kok nama saya Nama ada. saya ada. Nah, itu mengajukan komplain keberatan kepada KPU. Ngeceknya kemana tadi, Pak? Info pemilu, jadi Info kanal pemilu. info pemilu. Kanal info pemilu. Ya, itu langsung aja, tidak perlu download, tinggal nanti memasukkan nick, nanti akan dicari apakah ada. Iya. Kalau ada, berarti partai apa? Nah, Kalau merasa tidak, ya itu ada disclaimer apa? enggak ada form yang bisa kita mengajukan keberatan. Sehingga nanti kami proses, kami berita acarakan dan kita sampaikan kepada parpolnya. Ini salah satu pendukungmu tidak merasa sebagai anggota parpol. Itu harus dicoret, dikeluarkan. Terus kalau finalisasi sendiri siapa peserta untuk kontestasi ke depan kapan ditentukan itu, Pak, untuk parpolnya? Nah, jadi penetapan partai politik peserta pemilu nanti akan selesai tahapan ini, akan disampaikan, diumumkan tanggal 14 Desember 2022. Akhir tahun ini. Ya, karena setelah administrasi ini, kita ada verifikasi faktual. Untuk parpol tadi. Tadi keanggotaan dan kepengurusan. Ya. Jadi setelah administrasinya clear, kita akan datangi. Cek satu-satu. Tidak, tapi ada sampling. Pakai kerja Morgan. Datangi, ditanya identitasnya Pak Agung, KTA-nya ini, KTP-nya ini, betul. Ya, setelah betul, baru kita tanyakan, apakah betul Pak Agung adalah anggota partai politik X? Nah, kalau mengatakan iya, ya sudah tanda tangan, selesai. Kalau mengatakan tidak, ya ngisi formulir, tidak TMS, tidak memenuhi syarat di nama itu. Terus di samping tadi tahapan di Juni tadi hingga saat ini apa yang sedang dilakukan lain, Pak? Untuk misalkan update pemilih gitu belum ya? Ya. Kalau pemutakhiran data pemilih, jadi di selain tahapan ini kita juga punya tahapan lain ya. Yang paling dekat adalah rekrutmen badan penyelenggara ad hoc. Jadi KPU nanti punya kepanjangan tangan di tingkat kecamatan yang disebut PPK dan tingkat desa yang disebut PPS. Ini nanti karena bulan November kita akan mulai rekrutmen itu. Jadi rekrutmen badan penyelenggara ad hoc, PPK dan PPS. Tapi ngomong-ngomong soal PPS nih, Pak. Iya. Kalau berkaca dari yang sebelumnya ya, Iya. itu kan kita mengikuti bersama Iya, ya, iya. Bagaimana itu terjadi info-info fakta-fakta di lapangan, misalkan banyak teman-teman yang Iya. sakit, kemudian apa? Ini Pak Mas Paulus melihatnya nanti seperti apa? Ya, memang sebenarnya penyelenggara pemilu yang wafat atau sakit itu tidak hanya pada pemilu 2019. Pada saat pemilu tahun 55 juga terjadi. Hanya kan belum viral ya. Lalu zaman Orde Baru juga ada. Lalu reformasi itu juga masih ada. Nah, memang itu mungkin kemarin angkanya besar iya. ketika 2019. Itu mungkin ada teman-teman dari KPU mungkin ada tips atau solusinya begini gitu. Mungkin ada formula tertentu, Pak Mas Paulus? Ya, memang faktor
yang kemarin disebut bahwa penyebab meninggal adalah komorbid dan kelelahan yang sangat, ya, di mana memang menjadi anggota KPPS, tetapi yang meninggal itu kan KPPS kebanyakan. Itu memang pekerjaan beratnya adalah di 2 hari terakhir, 3 hari malah ya, sehari sebelum pemungutan suara, hari pemungutan suara sampai dengan besoknya biasanya, itu 3 hari full. Memang perlu manajemen kerja. Yang ini yang kemarin masukan bagi KPU, kita akhirnya membentuk manajemen kerjanya seperti apa, sehingga memang titik lelah ini tidak terpusat pada 1 atau 2 KPPS. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita terus saja dari pengalaman, sudah kita terapkan dalam pilkada kemarin, kerjasama dengan dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota, sehingga beberapa, misalnya satu desa ada satu tim kesehatan yang akan memantau semua petugas itu. Jadi ketika ada titik lelah, sudah dia harus berhenti atau butuh vitamin, asupan apa. Dan yang terakhir barusan disetujui oleh Menteri Keuangan bahwa adanya santunan. Jika ada penyelenggara pemilu yang wafat dalam tugas, ada santunan. Kalau sakit juga ada santunan. Termasuk ketika misalnya ada cacat permanen. Ini baru ya? Ya, ini baru sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ya, kita masuk ke soal ini, Pak, peserta pemilih dalam pemilu 2024. Kabarnya ini nanti akan banyak pemilih pemula atau milenial, era milenial ini yang akan mencoblos pertama kali di tahun 2024. Seberapa banyak sih, Pak, milenial di Jawa Tengah ini kalau dari data hingga saat ini? Iya. Kalau kita melihat data dari BPS ya, bahwa pemilih milenial maupun generasi Z kita itu kalau di total itu di atas 67%. 67%, berarti mayoritas sebenarnya. Akan menjadi mayoritas. Ya. Generasi Z. Hanya generasi Z itu kan artinya kelahiran di atas tahun 2002 ya. Sehingga ada yang sudah punya hak pilih, ada yang belum. Tapi generasi milenial kalau saya mengatakan sudah punya hak pilih, karena kan 82 sampai dengan 2000-an awal. Itu yang generasi milenial. Nah, ini yang saya katakan bahwa jumlahnya dalam setiap pemilu itu angkanya mendekati 60%. Dan ini ada tantangan tersendiri nggak, Mas, buat KPU Jawa Tengah khususnya untuk mentreatment sosialisasi ke generasi milenial yang kadang masih lebih suka bermedia sosial, gadget gitu. Treatmentnya seperti apa supaya mereka aware terhadap politik? Ya, KPU pada dasarnya sudah dari awal yang lalu sudah aware terhadap pemilih pemula ini. Nah, misalnya kalau di dalam tataran formal, kami KPU seluruh Jawa Tengah di kabupaten kota sudah punya program namanya kelas pemilu. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Dikpora untuk masuk ke sekolah-sekolah. Yang pertama, kita mengambil menjadi pembina upacara pada kesan tertentu. Lalu yang berikutnya kita buat kelas pemilu, sifatnya tidak pengajaran, tetapi sifatnya pakai metode bridge kita. Jadi bentuknya adalah permainan. Permainan di mana nanti ada simulasi-simulasi. Misalnya, yang saya terapkan ketika saya di Kebumen, saya ada menerapkan dengan diskusi kelompok. Di kelas itu saya dibagi kelas-kelas diskusi, bagi 3 kelompok, dengan saya beri tema. Temanya yang update saat itu apa? Misalnya kalau sekarang ada peristiwa apa ya inilah yang kita update. Misalnya ada artis yang lagi naik daun dengan lagu ini. Fenomena itu juga kita angkat, tidak apa-apa untuk diskusi. 3 kelompok itu saya bagi. Di balik layar saya biasanya akan membuat kelompok itu satu sudah saya tunjuk, kamu pemimpinnya. Kelompok yang lain silakan kamu milih pemimpin. Kelompok yang lain tidak ada pemimpinnya. Seperti game gitu ya? Ya, game. Lalu ada beberapa orang yang saya tugasi untuk menjadi pemerhati. Nah, ketika sudah selesai itu, diskusi hanya 10 menit paling, 15-10 menit. Setelah itu seluruh paparan, dan kita nanti pada akhirnya akan menjelaskan. Kelompok yang ada pemimpin bagaimana? Yang mempunyai harus milih dulu tanpa aturan, dan yang tanpa pemimpin seperti apa? Nah, itu saya hanya mau menjelaskan pentingnya kita memilih pemimpin. Apa guna pemimpin? Itu di situ. Lalu ketika menjelaskan, saya masuk pemilih atau enggak? Saya buat kertas-kertas kecil, saya buat nama misalnya, nama Paulus, pekerjaan pelaut di luar negeri. Nama siapa lagi? Nama asing, tetapi dia di Indonesia sudah 50 tahun, WNA 50 tahun. Ini Indonesia menjadi tentara di luar negeri. Nah, mereka saya pilih, saya minta untuk memilih,
ini masuk pemilih atau tidak. Nah, setelah itu baru saya jelaskan, ini kriteria pemilih, ini yang bukan. Jadi menjelaskan dengan cara Ya, itu mungkin lebih paham. ya kreatif gitu ya, menarik. Dan anak tidak bosan. Iya, betul. Tidak kita ceramahi itu. Itu yang kemarin ini diterapkan oleh kawan-kawan. Nah, tapi Mas Paulus punya data nggak misalkan dari catatan-catatan sebelumnya atau atau sebelum-sebelumnya lagi terkait dengan apatis atau golput dari pemilih khususnya pemula atau yang generasi muda atau sekarang ini kan orang bisa mengkonsumsi informasi media sosial tuh dari mana saja dan informasi itu kan masuk. Bagaimana informasi itu mempengaruhi tingkat trust dari pemilih ke calon-calonnya, ke parpol-parpol ini ada data-data gitu nggak Mas misalkan? Kalau data pasti kita nggak punya Mas, tetapi dari beberapa rekan yang sudah membuat riset kecil itu mereka mengatakan bahwa pemilih pemula itu tingkat keadaannya jauh lebih tinggi daripada pemilih yang berarti lebih sudah beberapa kali lebih interest gitu ya? Lebih interest. Karena ini pengalaman pertama. Iya. Jadi pengalaman pertama bagi mereka cukup mengesan. Dan satu hal yang menjadi kunci dan itu kita banggakan bahwa pemilih pemula kebanyakan masih idealis. Jadi harapan mereka terhadap pemilihan dan keinginan mereka memilih betul-betul sudah dipikirkan. Nah, berarti money politik kebanyakan tidak laku di kelas pemula ini. Jadi tingkat pemimpin ini kan sebenarnya tergantung dari kualitas pemilihnya juga. Berarti logikanya semakin kualitasnya bagus pemilihnya, smart gitu, pemimpinnya harapannya juga kualitasnya juga semakin baik gitu ya Mas? Iya, dan jangan dilupakan bahwa kebanyakan pemilih pemula itu merasa haus terhadap informasi calon yang mau dipilih. Maka ini juga nyambung kalau kemarin Ketua KPU membuat statement bahwa kampus seharusnya tidak dilarang untuk kampanye. Karena mereka kadang tempat intelektual dan mereka sangat haus dengan informasi pemilu. Betul. Asal tidak hanya satu orang yang boleh masuk, tapi semua. Jadi kayak kita jejerkan masing-masing partai programnya apa dan mana yang kamu pilih sesuai dengan minatmu apa. Itu yang selalu kita tekankan pada pemilih pemula ketika kita ketemu. Kamu ketika memilih itu harus sesuai benar dengan bayangan saya Indonesia akan buat seperti ini. Maka saya pengen orang yang seperti ini. Jadi dengan jumlah yang kira-kira nanti di 2024 itu adalah 67% tadi ya Mas ya? Ya, angka milenial. Untuk pemilih milenial dan Z. Itu berarti ini peran pentingnya sebenarnya juga tidak bisa dinafikan untuk pemilih milenial ini. Ya, seharusnya peserta pemilu, para kandidat, itu memikirkan betul bahwa ada metode khusus untuk menyapa pemilih milenial dan generasi Z ini. Jadi generasi ini post milenial ya, generasi Z yang post milenial ini juga harus disapa dengan cara khusus. Tidak bisa dengan hanya masang baliho, masang poster, ataupun hanya menyebar selebaran. Mereka harus disasar dengan sentuhan khusus, kalau saya bilang. Sentuhan khusus. Nah ini apa ini Mas? Rahasia. Data dari selalu ada data kan kita mau data terkait penggunaan media di Indonesia dan di dunia. Di Indonesia data pemegang handphone itu melebihi jumlah penduduk. Lalu intensitas generasi milenial dan post milenial itu berinteraksi dengan media sosial itu di atas 8 jam per hari. Dan apa yang mereka jadi ketika mereka lebih mempercayai ketika itu muncul di media-media digital. Nah, ini yang harus dimasuki oleh para peserta pemilu. Bukan dengan hoax, tapi dengan narasi yang tidak terlalu panjang, tidak berbelit-belit, tetapi mengena. Misalnya penggunaan manga atau meme itu pas sekali sebenarnya. Tapi dengan pendek, mengena. Dengan informasi yang seperti di hutan belantara saat ini di media sosial begitu kan, kira-kira 190 juta lebih pengguna media sosial di Indonesia. Apakah ini nanti tidak menjadi tantangan tersendiri dari KPU untuk ini black campaign, ini saling serang menyerang dan sebagainya? Gimana menyikapi itu, Pak? Antisipasi? Ya, memang itulah resikonya. Seperti penggunaan media sosial kan dua sisi mata uang, selalu akan begitu. Tetapi kalau ada regulasi, ada media mainstream yang harusnya mengarahkan, inilah patokannya. Jadi media sosial yang bebas itu tadi
tetap harus ada patokannya. Mainstreamnya apa? Ini yang harus diusahakan bersama oleh regulator maupun oleh para pemain-pemain dalam media seperti ini. Seperti misalnya IMTV. Ya. Itu jadi media mainstream meluruskan informasi yang di sekitar-sekitar yang kadang-kadang terlalu jauh belokannya atau malah berjungkir balik gitu. Nah, ini yang harus media mainstream yang harus ada di tengah di sini. Tentu setelah milenial, setelah mereka melihat ke media sosial, mereka akan berusaha mencari sumber informasi yang terpercaya. Ya. Dan itulah media-media mainstream yang seharusnya menjadi wadah di situ. Jadi rujukan gitu ya. Iya, menjadi rujukan. Nah, untuk KPU Jawa Tengah sendiri, Mas, misalkan apa ya, treatment atau bagaimana menggarap supaya pemilih ini meningkat, karena salah satu parameter suksesnya pesta demokrasi ini kan tingkat pemilihnya tinggi. Iya. Kalau kemarin di Kota Semarang 76 atau berapa kira-kira persen? 80 pemilihnya. Ya. Nah, itu untuk the next 2024 ini mungkin dengan kondisi yang sudah berubah seperti apa nih, Mas? Ya, kita punya beban berat hasil pemilu 2019 di mana partisipasi nasional di tinggi, atas hitungannya tinggi ya? Sangat tinggi, di atas tinggi. target 75%. Ya. Di atas 82% ya. Itu jadi beban kita. Jawa Tengah waktu itu 82. Ini yang luar biasa bagaimana kita mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi. Maka kalau catatan saya tidak akan menyoroti bahwa seharusnya untuk partisipasi yang tinggi itu oleh peserta pemilu yang menampilkan calon yang menarik, seperti 2019, sehingga orang datang tanpa solil pun mereka ingin datang sebenarnya, kan calonnya menarik. Di luar itu, KPU juga punya beban untuk bagaimana kita meningkatkan partisipasi yang tinggi. Maka kami bersama 35 kabupaten kota itu aktif masuk kepada tadi pemilih pemula tadi, milenial dan post milenial. Itu kita aktif karena hampir dipastikan mereka akan hadir. Lalu kita punya 11 segmen yang harus kita sasar dalam setiap sosialisasi. Mulai pemilih perempuan, pemilih pemula tadi, penyandang disabilitas, masyarakat pinggiran, buruh, nelayan, petani, itu kita sasar semua. Dan memang karena sekarang zamannya sudah digital, kami banyak mengejarkan media-media digital. Ini yang kita gamburkan. Karena ini lebih murah, lebih mengena. Dan ini yang kita kembangkan bersama teman-teman, termasuk kita menghadirkan kadang-kadang memberikan ahli-ahli untuk melatih kawan-kawan di kabupaten kota terkait membuat misalnya podcast yang menarik. Biasanya podcast KPU itu kan datar. Itu kita katakan tidak terlalu harus datar. Misalnya kamu bisa podcast di tengah taman atau pinggir jalan. Bisa. Itu yang kita sampaikan ke mereka. Jangan formal. Karena itu lebih menarik kalau dilihat. Saya akan beri contoh beberapa podcast dari artis yang agak kontroversial. Lihat aja itu berapa pengikutnya. Tapi kalau yang datar, regulasi itu berapa. Tapi kalau menyampaikan regulasi dengan cara yang menarik, kan ada juga. Itu lihat berapa. Itu yang kita tunjukkan itu. Maka ayolah berubah. Jangan buat KPU menjadi lembaga yang kaku. Lebih rileks saja gitu. Lebih mengena gitu. Gitu ya. Karena kan tujuannya kalau kita yang penting tujuannya tercapai, sarana itu tingkat pemilihnya juga tercapai. Targetnya berapa sih, Pak? Mas? Kalau sekarang 77,9. Target resmi. Yang 2024 belum, tapi yang pilkada kemarin 77,9. Berarti dan Jawa Tengah bisa melampaui lagi waktu itu. Oh, okay. Nah, ini sekarang saya nggak tahu apakah sudah 80 atau lebih, belum ditetapkan oleh KPU RI. Ya. Terus ini, Mas, memasuki era post-truth ya. Kalau kita agak geser ke negara maju seperti Amerika, kemarin di pemilunya juga sempat mirip-mirip tapi beda lah ya dengan era post-truth-nya Trump gitu ya. Bagaimana fakta kemudian menjadi subordinat dari perasaan gitu. Nah, ini kalau Mas Paulus melihat di konteks Jawa Tengah ini seberapa sih ke arah dengan era-era post-truth ini, tantangannya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau tidak hanya Jawa Tengah, tapi kalau kita melihat Jawa Tengah itu kan beberapa barometernya di kota-kota besar kita ya. Semarang, Surakarta, Banyumas,
Pekalongan, Tegal, itu kan masyarakat yang kritis ya, yang lah inilah yang menjadi tantangan kita kalau kita menyampaikan sesuatu yang tadi katakan lebih kepada mengenal bagaimana rationing yang harus bisa diterima oleh mereka. Karena kadang perasaan itu di atas, kebenaran itu menjadi subordinat, fakta yang disajikan itu menjadi subordinat. Nah ini kan sebenarnya apa ya? Fakta yang pertama fakta, tapi juga PR. Nah itu gimana nih Mas? Ya, memang bagaimana kita menyampaikan fakta itu lebih cepat daripada hoax yang beredar. Itu yang kadang-kadang menjadi sulit. Kita sedang merumuskan jawaban seperti apa, hoax itu sudah sampai kemana-mana. Kalau kita bicara mengenai di Amerika itu kan, hoax itu lebih cepat daripada KPU-nya sana menjelaskan terkait apa bailout. Iya, satu hari itu Mr. Trump bisa men-tweet 700 kali soal hasil pemilu dan sebagainya, dan itu akhirnya dipercaya. Iya, karena kebohongan yang terus-menerus akan menjadi kebenaran. Nah, itu kan ada gium seperti itu. Nah, ini yang harus kita lawan bahwa kita akan berusaha di KPU setiap informasi itu tidak melewatkan sampai beberapa menit untuk segera kita buat klarifikasi. Itu harus kita intens pantau terus. Maka kawan-kawan yang membidangi partisipasi masyarakat, kita teman-teman yang melek teknologi yang tidak buka HP itu 3 jam sekali, kan bisa bergantian dengan kawan. Memang tidak buka HP aja kerjaannya, tapi kan ada kawan-kawan yang bergiliran ngecek terus, kayak patroli apa isu yang menyasar kita. Itu kan sebenarnya ada aplikasinya untuk ngecek. Begitu nyenggol KPU nanti kan kita akan dapat tanda, oh ini harus kita klarifikasi nggak? Dan siapa yang harus klarifikasi ini? Di KPU sekarang mulai dilatih seperti itu bersama kawan-kawan media kita. Karena jangan sampai itu tadi hoax itu lebih cepat di jalannya dan kita baru berpikir jawabannya apa ya. Ini yang kadang-kadang ya, ini tantangan ke depan. Tapi tetap biasanya begitu Mas. Kita kalah langkah duluan. Untuk cepat perbaikan kita harus semua orang sudah bisa ada kasus dulu. Iya. Semua orang sudah bisa ibaratnya membuat medianya sendiri-sendiri gitu. Ya, netizen jurnalisme. Ya, netizen jurnalisme. Dan itu untuk kualitas demokrasi, kalau perspektifnya Mas Paulus gimana? Dengan kecepatan seperti itu misalnya. Ya, kalau namanya kita mau bicara demokrasi artinya ada keterbukaan. Itu betul. Tetapi kalau kembali kita mau kepada demokrasi yang Pancasila, ini sudah kebablasan kalau menurut saya. Ini yang problemnya. Kalau kita berdemokrasi umum, itu bagus, itu pasti akan dikehendaki oleh pegiat-pegiat demokrasi. Tapi ingat kita bahwa demokrasi kita kan demokrasi Pancasila. Seharusnya kita punya kekasan yang beda dengan negara lain. Oke. Itu mungkin ada pesan terhadap generasi milenial Mas, seperti tema kita pada hari ini, generasi milenial, media sosial, dan pemilu 2024. Apa pesannya apa Mas? Ya, saya sangat berharap bahwa pada generasi milenial untuk kritis. Yang pertama kritis. Memang zaman kita zaman post-truth ya, harus mempertanyakan kebenaran itu. Harus skeptis ya? Ya, skeptis dulu. Tetapi jangan lupa bahwa tetap ada kebenaran yang pasti harus kita yakini. Nah, untuk meyakini kebenaran itu memang harus mencari sumbernya. Betul. Maka hauslah akan sumber-sumber yang mainstream. Mengkonfirmasi ketika informasi. Lalu memang harus bersikap, kawan-kawan muda ini memang harus bersikap yang tegas. Jangan ada di masyarakat yang abu-abu. Karena besok kita masyarakat milenial dan post milenial ini 10 tahun, 20 tahun lagi mereka akan menjadi beban puncak daripada semua beban istilahnya generasi sandwich mereka lah ya. Ya, mereka akan punya beban bonus demografi ini. Besoknya harus mempertahankan dan menunjang generasi tua dan generasi yang masih kecil itu. Okay. Maka sekarang harus bersikap yang jelas. Tidak abu-abu. Tidak abu-abu dan tidak apatis terhadap politik. Iya. Ya, karena setiap keputusan harga makanan hari ini dihasilkan dari keputusan politik gitu ya Mas ya. Iya, BBM mau naik mau turun itu keputusan politik. Ngapain kita harus mau naik atau turun itu keputusan politik juga. Jadi kalau apatis salah dong ya Mas ya. Iya, memang ya seperti itu. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari kru Mas. Mungkin dijawab dengan satu kata ya. Tadi saya misalkan bertanya soal money politik. Ya. Harus dilawan. Oke. Lawan. Demokrasi transaksional itu sudah kebablasan. Kemudian pemilu 2024 2 calon atau lebih?
Itu jebakan yang tidak boleh saya jawab. Baik, terima kasih Mas Paulus Ya, terima kasih, Mas Widiantoro. Agung. Semoga ada hal-hal yang bisa dipetik oleh pemirsa IMTV channel YouTube ataupun di TV digital IMTV, dan terus diupdate informasi terkait politik, karena partisipasi kita dan pemilih milenial itu sangat menentukan, 67% untuk pemilu 2024. Semoga kita bisa memilih mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai harapan rakyat. Saya Agung Cahyono, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.